Aku adalah seorang guru taman kanak-kanak di sebuah kecamatan terpencil. Tapi meskipun terpencil, di kampungku sudah ada jaringan internet. Jadi warganya rata-rata punya HP. Menjadi guru TK itu butuh energi lebih. Bagaimana tidak? Kita dituntut untuk selalu ceria dan tentunya lincah. Meskipun banyak beban di rumah, tapi kalau sudah di sekolah wajib dihilangkan. Sebenarnya aku dulu tidak punya cita-cita jadi guru TK. Jangankan cita-cita, kebayang di benak saja tidak pernah terlintas. Karena menurutku waktu itu tidak ada masa depan. Ya memang tidak ada masa depan jika dilihat dari gaji. Aku kuliah jurusan PAUD karena dipaksa oleh kakakku. Karena ada program kuliah beasiswa dari Pemda. Bekerja sama dengan sebuah universitas di tempatku. Meskipun dengan menangis tapi aku tetap terima. Awal masuk kampus pun ogah-ogahan. Karena pada saat itu pikiran masih idealis. Pengennya jadi bidan, tapi keuangan tidak mendukung. Benakku saat itu, masa iya aku jadi guru TK? Gak banget. Saat itu aku mikirnya gak begitu tertarik sebagai guru TK. Beberapa bulan kuliah aku mulai merasa senang. Karena yang pertama jadi banyak teman, yang kedua kok rasanya kuliah jurusan PAUD orang-orangnya semua bahagia, selalu ceria, seperti anak-anak TK yang mereka ajar. Lama-lama aku jadi merasa bahagia juga dan tentunya menjadi betah di sana. Singkat cerita, setelah lulus kuliah aku langsung mengajar TK di kampungku sendiri. Senang rasanya bila bertemu anak-anak. Selain memang aku sangat menyukai dunia anak-anak sejak aku kecil, jadi tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan mereka. Seminggu lebih mereka sudah pada lengket. Bahkan pas kelulusan sekolah ada yang nangis tidak mau masuk SD. Mereka maunya tetap ada di TK bisa bersama saya. Dan setiap tahun pasti ada beberapa murid yang selalunya seperti itu. Namun ada suatu ketika aku menangis, benar-benar menangis. Waktu itu pada jam istirahat, aku kebelet mau buang air kecil. Setiba di dekat toilet, aku mendengar ada suara. Aku cari suara itu dari mana. Ternyata dari toilet siswa. Kedengarannya sih ada 3 suara. Karena aku penasaran, langsung pintunya aku buka. Ternyata di dalam toilet itu ada 3 murid, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka sedang menonton sesuatu di handphone mereka. Karena mereka kaget, langsung mereka menyembunyikan HP itu di belakang badan. Aku membujuk untuk meminjam handphonenya dengan perjanjian aku tidak akan marah. Setelah handphone di tangan, langsung aku buka apa gerangan yang barusan mereka lihat. Aku beristighfar dalam hatiku dan merasa ada tekanan. Ternyata mereka nonton film porno. Seketika tanganku gemetar, dadaku juga terasa sesak, air mata. Saat itu mungkin kalau bisa terjatuh, mungkin akan terjatuh. Ingin rasanya berteriak dan memarahi mereka. Tapi aku sudah berjanji tidak akan marah. Setelah sekian menit menenangkan diri sambil beristighfar berkali-kali, aku berhasil menguasai diriku. Anak-anak masih di tempat semula, tidak ada yang berani melihat ke arahku. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara.
Dan aku bertanya, yang punya handphone siapa? Dua murid laki-laki menunjuk murid perempuan, sebut saja namanya Bulan. Pandanganku beralih ke Bulan sambil menatapnya, lalu aku bertanya, "Ini handphone Bulan ya? Bulan kan masih kecil, kok sudah punya HP?" Di situ Bulan menjawab bahwa HP itu adalah HP kakaknya. Dan aku bertanya lagi, apa kakaknya tidak marah kalau HP-nya dibawa Bulan saat sekolah? Dan dia jawab kalau kakaknya tidak tahu bahwa HP-nya dibawa ke sekolah. Karena aku masih penasaran, pertanyaan di pertanyaan aku ajukan. "Kakak Bulan cewek apa cowok? Masih sekolah kah?" Dan Bulan menjawab, "Cewek bu, kakak Bulan sekolah SMP. Tadi kakak masih tidur pas Bulan berangkat sekolah. Jadi HP-nya Bulan bawa." "Loh, Bulan kan tahu kalau ke sekolah nggak boleh bawa HP. Kenapa malah HP kakak dibawa?" Bulan dan kedua temannya terdiam sambil senyum-senyum. "Kalau begitu handphonenya ibu pegang ya, nanti suruh kakak Bulan ambil sama ibu." "Jangan bu, nanti Bulan dipukulin kakak. Kalau HP-nya diambil bu guru, Bulan takut bu." Dan seketika itu dia menangis. Kalian tahu nggak, yang tadi kalian lihat di HP itu nggak boleh ditonton, itu nggak bagus. Nanti malaikat marah loh. Malaikat di bahu kiri kalian nulis saat kalian berbuat sesuatu yang tidak baik. Bintang dan alam pun mereka saling berpandangan. Jadi ibu memberitahu mereka untuk tidak menonton itu lagi karena apa yang mereka nonton itu tidak bagus dan tidak untuk ditonton seusia mereka. Mereka bertiga mengangguk dan aku berharap mereka paham apa yang aku sampaikan. Dan aku tetap memegang HP itu sampai menunggu kakak si Bulan ini datang untuk mengambilnya di tanganku. Dan mereka meninggalkanku dan berlari untuk bermain di halaman. Di depan pintu toilet, aku terdiam. Ya, seketika itu air mata pun terjatuh. Dalam hati, aku berusaha mendidik mereka agar mereka bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang berbakti pada orang tua. Juga aku tidak lelah untuk selalu mengingatkan mereka mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini juga di luar dari kendaliku. Aku hanya bisa berharap dan berdoa bahwa mereka tidak akan mengulanginya lagi. Entah kenapa aku merasa sangat sakit. Rasa penyesalan datang bertubi-tubi. Merasa gagal mendidik mereka, padahal mereka bukan anakku. Tapi hati terus merasa bersalah. Mereka masih kecil, sudah begini. Bagaimana nanti kalau sudah besar? Itu yang saya takutkan dan saya tidak mampu untuk membayangkan itu. Ternyata sangat berat mendidik anak-anak daripada mengajar berhitung, membaca, bernyanyi, dan membaca. Pembentukan karakter yang kami ajarkan di sekolah tidak sejalan dengan lingkungan rumah dan keluarga anak. Sangat susah dibentuk jika dari keluarga sendiri acuh terhadap buah hatinya. Setelah anak-anak pulang, aku mencari data orang tua Bulan. Tadi ku titipi surat lewat Bulan, minta bertemu esok hari sama orang tuanya atau bisa mengopi saya via telepon kalau mereka sibuk. Nah, mungkin kalau masih ada yang penasaran bagaimana kelanjutannya,
kasih tahu aku ya gitu kalau kalian tertarik dengan apa yang aku sampaikan di cerita ini. Terima kasih.